Selamat pagi anak-anak Pak Tondang semua, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 IPA tentunya. Tujuan pembelajaran kita hari ini masih sama dengan minggu sebelumnya, yaitu mampu menjelaskan definisi vektor, panjang vektor, dan sudut antar vektor dengan energik untuk menemukan pengetahuan baru. Oke anak-anakku, mari kita belajar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran. Melanjutkan yang kita bahas minggu lalu, maka kita masuk di halaman 111, yaitu bagian D, vektor posisi. Nah, vektor posisi dari titik A terhadap pusat O, buku halaman 111, ditulis vektor OA atau huruf A kecil. Nah, suatu garis yang menunjukkan posisi titik A, B, atau C, dan seterusnya terhadap pusat, itulah yang disebut dengan vektor posisi. Ya, seperti ini. Nah, kemudian perhatikan segitiga ABO. Perhatikan segitiga ABO. Dikatakan bahwa vektor AO atau OA di sini vektor posisinya negatif A. Ingat ya, vektor posisinya negatif A. Kemudian OB atau vektor BO ini, vektor OB, vektor posisinya positif B. Kan begitu. Jadi, pertanyaannya, apa vektor posisi untuk AO tambah BO? AO tambah BO. Kan begitu. Dengan menggunakan teorema segitiga, maka hasil dari AO tambah OB adalah AB. Kan begitu. Maka hasilnya AB. Nah, atau dengan cara mematikan yang sama juga hasilnya AB. Nah, yang ditanya adalah vektor posisi. Ingat ya, vektor posisi. Apa tadi vektor posisinya AO? Apa tadi vektor posisinya AO? Yaitu negatif A. Berarti negatif A tambah. Apa tadi vektor posisinya BO? Positif B. Positif B. Maka di sini negatif A tambah positif B, atau B dikurang A di bukumu, sama saja. Ya, atau sama-sama kita kali negatif menjadi positif A dikurang B. Sama saja dengan ini. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Contoh 1. Diberikan jajar genjang ABCD dengan pusat O, dengan AB, vektor AB adalah posisinya A, dan AD vektor posisi B. Tuliskan dalam bentuk vektor posisi A dan B untuk setiap vektor yang diminta. Yang pertama dulu, kita lihat. Kita kaji dulu sebelum mengerjakan. Ingat, ini adalah jajar genjang. Jajar genjang. Jika dalam jajar genjang ada sifat dasar yang pernah kita pelajari bahwa sisi-sisi yang berhadapan sama besar. Oke, sisi-sisi yang berhadapan sama besar, maka ini sama dengan ini. AD sama dengan BC. Demikian juga CD dengan AB sama. Nah, dalam hal vektor, Bapak beritahukan bahwa jika ada dua vektor yang sama tapi arah berbeda, maka nilai atau vektor posisinya pun berbeda. Contoh, jika vektor KL posisinya adalah A, vektor posisinya A, maka vektor posisi dari MN negatif A. Kenapa? Karena panjang antara KL dengan MN sama. Maka sama-sama A. Hanya saja arahnya berbeda. KL ke kanan, vektor ke kanan. MN vektor ke kiri. Ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Atau sebaliknya. Jika KL diberitahu di soal bahwa KL vektor posisinya adalah negatif A, maka MN sebaliknya positif A. Begitu. Nah, di
di sini. Sudah ada di sini KN dengan LM. Katakanlah kita buat KN ini vektor mengarah ke atas dan ini mengarah ke bawah. Jika vektor LM adalah negatif B, maka otomatis KN adalah positif B. Kenapa B? Ya karena sama panjang. Apa yang membedakan? Arahnya. Maka dapat arahnya di sini negatif B karena dia ke bawah. Kebalikannya kalau ke atas positif B. Atau kalau di sini yang negatif, dikasih soal contoh. Soal memberikan ini yang negatif. Maka apa vektor posisi dari LM-nya? Positif B. Karena kebalikan dari negatif. Begitu ya. Nah, kita bahas. Pertama, vektor BC katanya di soal kita. Vektor BC. Maka vektor posisi dari BC adalah B. Seperti yang Bapak katakan tadi, AD sama dengan BC. Nah, kemudian pertanyaan kedua, CD masih sama. Begitu. Tidak ada panah yang mengarahkan dia ke positif atau negatif. Nah, sekarang AC. Ada di sini AC. Nah, kita lihat. AC ini apa? Nah, kan begitu. AC ini apa? AC ini adalah hasil penjumlahan antara AD dengan DC. Kan begitu. DC atau CD. Nah, dengan ini dapatlah AC dari metode segitiga. Kita habiskan, kan hasilnya AC. Nah, yang ditanya adalah vektor posisi. Apa vektor posisi dari AC ini? Vektor posisi dari AC, maka masukkan dulu apa vektor posisinya AD. Vektor posisi AD tadi adalah B tambah ini A. Begitu. D tambah A atau A tambah B. Ya, B tambah A atau A tambah B. Sama. Nah, ini sudah mewakili semua contoh soal dari contoh 1. Nah, sekarang Bapak buat pertanyaan yang baru. OC. Nah, yang mana OC? OC ini. Kan begitu. OC itu apa? OC itu setengah dari AC. OC adalah setengah dari vektor AC. Kembali lagi, AC ini apa? Seperti yang tadi, berarti dia setengah dari AD tambah DC. Masuk ke yang diminta. Yang diminta adalah vektor posisi. Maka setengah dari AD tadi B, DC tadi A positif. Berarti OC adalah setengah dari B tambah A. Vektor posisi dari OC. Nah, atau kita ambil sebaliknya. Tadi AC kita kerjakan dari menambahkan AD tambah CD. Kan begitu. Loh, AC bukan hanya itu. AC ini bisa didapat dari menambahkan AB tambah BC. Ya kan? AC bisa didapat dari penjumlahan ini AB tambah BC. Nah, tetap AC. Nah, samakah hasilnya ini ketika kita gunakan segitiga AD dan DC dan lawannya? Samakah hasilnya? Nanti kita cek. Maka vektor posisi AB. Apa vektor posisi AB? A. Apa vektor posisi dari BC? Tadi vektor posisinya B. Sama. AB tambah BA sama. Nah, tadi OC. Ini ya, OC kita ambil dari segitiga B A D C. Ini ya. Nah, sekarang kita ambil dari yang sebaliknya. Oke, maka OC setengah dari AC. Nah, AC yang kita pakai apa? AC yang ini. AB tambah BC. Maka OC sama dengan setengah AB
tambah BC. Nah, apa vektor posisi AB? AB A. BC B. Setengah A tambah B, setengah B tambah A. Sama. Ya. Seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, hati-hati dengan contoh seperti ini. Yang perlu kamu perhatikan adalah yang pertama, vektor posisinya apa? Nah, apa yang dikasih soal begitu maksud Bapak? Kemudian arah vektor. KL arahnya ke kanan, LM ke atas, begitu. Perhatikan arahnya. Nah, baik, kita jawab. Kita jawab nomor 1 dulu. Vektor MN. Apa vektor posisi dari MN? Nah, lihat. MN ini sama panjangnya dengan KL. Hanya saja arahnya berbeda. Kalau KL dia positif Y, MN sebaliknya, berarti MN negatif Y. Ini vektor posisinya. Nomor 2. Vektor posisi dari LM. LM sama panjangnya dengan NK, nah, KN. Vektor posisinya berbeda arahnya. KN dia positif X, maka LM sebaliknya negatif X, begitu. Nomor 3, KM. 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 KM ini bisa dihasilkan dari KL tambah LM atau KN tambah NM. Nah, kita coba satu dulu yang di bawah. KM adalah hasil dari KL tambah LM. Maka vektor posisinya KL positif Y tambah LM. Apa tadi LM? Negatif X. Positif tambah negatif, negatif. Berarti Y kurang X. Nah, ini. Atau negatif X tambah Y. Sama saja. Kita coba dengan cara kedua. Apa cara keduanya? Gunakan yang di atas, kan begitu. Maka KM tadi adalah hasil dari sebaliknya KN. Nah, itu KN ditambah NM. Nah, apa vektor posisi KN dan NK? X positif. Apa vektor posisi dari NM? Negatif Y. Nah, sama kan? X kurang Y. Nah, bingung ya? Kita lihat ke sini. Coba ini kita sama-sama kali negatif. Negatif kali negatif X, positif X. Negatif kali ini, positif Y, negatif Y. Sama dong? Sama lagi. Nah, jadi mau dari manapun kan kamu lihat caranya, dari yang bawah atau yang atas sama saja. Begitu. Nah, kita masuk ke yang berikut. NO. NO. Ini dia. NO. NO itu adalah setengah dari NL. Ya dong? Nah, oke. NO setengah dari NL. Nah, NL itu apa? Nah, kita pakai yang atas saja ya, biar cepat. Nah, NL adalah hasil dari NM, vektor NM, ditambah vektor LM. Apa vektor posisi NM? Negatif Y. Apa vektor posisi LM? Negatif X. Ini jadi negatif, berarti setengah dari min Y min X. Begitu. Kemudian terakhir nomor 5. NL tambah MN. Oke. Baik, kita selesaikan.
Apa itu NL? NL adalah hasil dari NM tambah LM. NM tambah LM. Inilah NL ditambah MN. Oke. Cari vektor posisinya. NM. Vektor posisinya tadi apa? Negatif Y. LM. Apa vektor posisinya tadi? Negatif X. Oke. Tambah MN. MN itu negatif Y. Oke, berarti ini jadi negatif Y, negatif X, negatif Y. Ya. Ini jadi negatif, ini jadi negatif. Berarti negatif 2Y kurang X. Begitu. Jadi negatif 2Y. Oke, seperti itu. Gampang ya? Baik, tugas kita yang pertama, yang nomor 1, diberikan jajar genjang PQRS dengan titik pusat di O. Lihat panahnya. M, vektor posisi dari PS itu ke arah kiri, sama pandang dengan QR. Arahnya kebetulan sama. Nah, kalian tahu vektor posisinya. Kemudian ini RS berkebalikan arahnya dengan PQ. RS negatif N, maka di sini apa? Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kalian kerjakanlah ketiga ini. Ini menjadi tugas yang nomor 1. Nanti kalian buat seperti ini. 1, A, ini dia A. B, ini dia B. Kemudian C, ini dia C. Jelas ya tugasnya? Jelas. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak harap kalian mengerti apa yang Bapak jelaskan di video pembelajaran. Apabila masih kurang mengerti, boleh dilihat buku paket karena caranya sama. Nah, sekian nakku, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, ikuti protokol kesehatan yang ada. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.